Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama di dalam kelas kita untuk melakukan pembelajaran. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Oke, baiklah anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini siapa yang tidak hadir, anak-anak? Mulyadi, Pak Guru. Oh iya. Kenapa Mulyadi? Izin Pak Guru. Ya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan minggu depan atau pekan depan Mulyadi sudah bisa bersama-sama kita dalam melakukan pembelajaran. Dan mudah-mudahan juga anakku sekalian yang ada di kelas ini senantiasa ditingkatkan imannya oleh Allah dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, agar berkah pembelajaran kita, maka marilah kita bersama-sama berdoa. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Oke. Parman. Atau kita bersama-sama saja semua. Kita membaca surah Al-Fatihah ya. Oke, kita bisa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah anak-anak sekalian. Insyaallah materi kita pada hari ini yaitu tentang hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan. Apakah anakku sekalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan haji? Oke, angkat tangan yang tahu apa yang dimaksud dengan haji. Menuju, Pak Guru. Oke, Superman silakan. Apa Superman? Menuju. Menuju, ya. Oke, bagus. Yang lain? Guru. Siapa? Menyengaja, Pak Guru. Oke, Rizkyani menyengaja. Oke, bagus semua jawabannya. Jadi haji itu kalau menurut bahasa al-hajj artinya menuju atau menyengaja. Baiklah anak-anak sekalian, di sini saya akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita. Jadi ada tujuan. Oke, sudah bisa terlihat anak-anak sekalian? Sudah, Pak Guru. Bisa, Pak Guru. Sudah terlihat? Sudah. Sudah jelas? Jelas, Pak Guru. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Di sini ada 7. Saya ingin semuanya membacakan tujuan pembelajaran. Silahkan secara bersama-sama untuk membaca tujuan pembelajaran. Silahkan diaktifkan mikrofonnya. Merumuskan
merumuskan bahwa bahwa haji, bahwa zakat, haji, dan zakat, dan adalah perintah wakaf Allah, adalah dapat perintah memberi Allah, kemaslahatan dapat bagi memberi individu dan kemaslahatan bagi masyarakat. individu dan masyarakat. Dua, Dua, menunjukkan bahwa menunjukkan haji, bahwa haji, zakat, dan zakat, dan wakaf wakaf adalah perintah adalah Allah, perintah dapat Allah, memberi dapat kemaslahatan bagi individu dan bagi individu masyarakat. dan masyarakat. Tiga, Tiga, menganalisis Menganalisis hikmah hikmah ibadah ibadah haji, haji, zakat, dan bagi wakaf dan bagi individu wakaf dan individu bagi dan masyarakat. individu dan masyarakat. Empat, masyarakat. membuktikan hikmah Keempat, ibadah Buktikan haji, hikmah zakat, wakaf dan bagi wakaf bagi individu dan individu dan masyarakat. masyarakat. Lima, Hmm. merangkaikan hikmah Merangkaikan ibadah hikmah haji, ibadah zakat, haji, dan wakaf zakat, bagi dan wakaf individu dan bagi individu dan masyarakat. Enam, masyarakat. Melakukan melakukan ibadah haji, ibadah haji, zakat, dan Zakat dan wakaf. wakaf, melakukan Melakukan ibadah ibadah haji, haji, melakukan zakat, ibadah dan haji, wakaf. zakat, dan wakaf. Sudah Pak Guru. Oke, Sudah Pak sudah. Guru. Ya, terima kasih banyak anak-anak sekalian. Selanjutnya kita akan bagi kelompok ya. Jadi kita akan bagi kelompok. Di sini untuk kelompok 1 ada Mulyana, Rifkayani, Mulyadi, dan Elti Farlin. Kemudian di kelompok 2 ada Suparman, Sutriandari, Mutmainah. Kelompok 3 ada Masria, Nasria, Ismail. Dan kelompok terakhir ada Sumiati, Mafesabi, Nasruddin, Rahim, Penia. Oke. Baiklah anak-anak sekalian. Selanjutnya anak-anak sekalian perhatikan video yang akan saya putarkan. Sudah terlihat? Sudah Pak Guru. Oke, silakan diperhatikan ya. Kedengaran, Ji? Sudah kedengaran? Kedengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu kita masih diberi kesempatan salam dan pasti kesempatan ini materi yang akan saya bawakan yaitu apa pengertian daripada haji dan apa saja rukun-rukun ibadah. Yang pertama adalah pengertian daripada haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab al-haji yang artinya menyengaja, bersungguh-sungguh dan sedangkan menurut istilah haji adalah sengaja bertujuan berubah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan niat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah yang dilakukan sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yakni rukun-rukun ibadah haji. Adapun rukun-rukun ibadah haji yang pertama yakni ihram. Dan dimaksud dengan ihram niat haji yang dilakukan di Mekah. Jadi niat haji ini dibaca biasanya setelah para jamaah melakukan mandi wajib dan melakukan sholat sunat 2 rakaat dengan menggunakan pakaian ihram. Kemudian Oke, anak-anak sekalian, apakah sudah diperhatikan videonya? Sudah Pak Guru. Oke, kalau sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak sekalian? Atau ada yang kurang difahami dari video tersebut? Silakan anak-anakku bertanya. Bertanya Pak Guru. Silakan, Suparman. Terima kasih banyak Pak Guru. Yang saya ingin tanyakan Pak Guru, kapan pelaksanaan haji itu bisa dilakukan? Oke, baiklah. Terima kasih Suparman atas pertanyaannya, luar biasa pertanyaannya. Insya Allah pertanyaannya akan kita jawab pekan depan ya. Oke, Suparman. Nah. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, di sini ada
beberapa pertanyaan tuh yang akan kalian kerjakan per kelompok. Coba anak-anakku sekalian perhatikan. Ini ada 3 pertanyaan. Nah, silahkan setiap kelompok membahas pertanyaan ini. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Oke, silahkan. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan bekerja sama untuk mengerjakan soal ini. Sudah? Sudah Pak Guru. Terima kasih. Apakah ada yang ingin memaparkan? Siapa yang pertama yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Suparman. Oke, silahkan Suparman. Kelompok berapa? Belum siap Pak Guru. Belum. Belum siap. Oke. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 2 Pak Guru. Oke, silahkan. Kelompok 2, Ismail. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mencoba untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang haji. Setahu kami haji itu adalah demikian penjelasan kami. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Aplaus dulu untuk semua kelompok. Luar biasa anak-anak sekalian atas diskusinya. Untuk kelompok 1 saya berikan 100. Oke, karena luar biasa. Aktif semua. Untuk kelompok 2 ada Ismail ketuanya. Saya berikan juga 100. Oke, luar biasa. Suparman juga saya akan berikan 100 kelompok 3 dan kelompok 4 juga sama 100 karena semua aktif. Oke. Baiklah anak-anak sekalian. Selanjutnya di sini ya. Jadi saya ingin jelaskan kembali ya terkait tentang ibadah haji. Tuh. Jadi ibadah haji ini tadi merupakan kalau menurut bahasa al-hajj artinya menyengaja atau menuju. Dan kalau menurut istilah yang dimaksud dengan haji sengaja berkunjung ke Baitullah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tentunya dengan niat ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Adapun di sini saya akan membagikan LKPD-nya ya. Sini ada LKPD. Anak-anak sekalian saya kirimkan ya lewat link. Oke, jadi silahkan anakku sekalian dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Udah dikirim Pak Guru. Oke, sudah. Terima kasih. Wah, luar biasa semua jawaban dari anak-anakku sekalian. Oke, alhamdulillah sudah dikumpul semua LKPD-nya. Selanjutnya anak-anak sekalian, saya matikan dulu ya. Oke. Ya, anak sekalian, tadi sudah dikumpul juga LKPD-nya, sudah dikerjakan dan jawabannya alhamdulillah luar biasa sekali. Oke, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimpulkan. Jadi kita bersama-sama menyimpulkan materi tentang hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf. Itu. Kemudian, kalau sudah kita simpulkan, maka selanjutnya saya ingin memberikan oleh-oleh kepada semua anak-anakku. Jadi ada oleh-oleh yang ingin saya berikan. Ini dikerjakan di rumah ya.
ada 5 nomor oleh-oleh untuk anak-anak sekalian dikerjakan di rumahnya. Nah, jangan lupa, insyaallah. Siap, Pak Guru. Selanjutnya, insyaallah pekan depan kita akan membahas tentang perilaku jujur. Nah, jadi anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi perilaku jujur, hendaknya lah kalian membaca-baca di rumah, kalian memperbanyak literasinya itu untuk materi pekan depan. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah berakhir. Untuk berkahnya pembelajaran kita pada hari ini, maka marilah kita bersama-sama berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Siapa yang ingin memimpin doa? Silahkan Ismail, pimpin doanya. Oke, terima kasih Pak Guru. Baiklah teman-teman, sebelum kita semua bersuara ya, semua bersuara. Oke. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini dan kembali ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama teman-teman. Subhanakallah bihamdi. La ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran kita pada hari ini selesai. Mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Risandi. Iya, Ustazah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Ya, kalau tidak baik dan tidak sehat mungkin tidak ada berada di ruangan ini, di Zoom ini. Jadi alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik. Alhamdulillah. Ya. Jangan tegang, Pak. Tidak ada yang bikin takut, Pak. Baik, Bapak dari pertama masuk di dunia pendidikan profesi guru ini, awal masuk mulai dari pendalaman materi, kemudian masuk lokakarya, setelah itu bergabung dengan kami, yaitu di review lokakarya, review review perangkat pembelajaran dan PTK, kemudian selesai itu tugas 1 sampai 12 masuk pada fase berikutnya yaitu peer teaching, sukses di peer teaching. Nah, sekarang kita bertemu kembali di ujian komprehensif. Proses perjalanan PPG yang Bapak lakukan dan Bapak ikuti, jelas sudah banyak ilmu yang Bapak ketahui, utamanya dalam penyusunan perangkat pembelajaran, wabil khusus pada penyusunan RPP. Dari perjalanan yang panjang, yang sudah sebulan lebih, hampir 2 bulan Bapak ikuti, bisakah Bapak menceritakan bagaimana cara Bapak menyusun perangkat pembelajaran, khususnya RPP, mulai dari komponen pertama sampai di komponen terakhir. Yang selama ini kita ketahui bahwa
penyusunan RPP di K13 itu 13 komponen. Silahkan Bapak ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas kesempatannya serta pertanyaan yang telah diberikan. Terkait tentang pembuatan RPP atau rancangan pembelajaran. Alhamdulillah awalnya tidak terlalu paham tentang bagaimana membuat RPP, tetapi setelah bergabung di PPG ini, alhamdulillah ada sedikitlah yang bisa didapatkan dari PPG ini, meskipun belum keseluruhan. Namun adapun yang pertama, ketika kita menyusun RPP, yakni pada komponen A itu ada kompetensi inti. Jadi pada bagian A ada kompetensi inti. Di sini kita melihat atau menulis tentang kompetensi inti terkait tentang sikap, pengetahuan itu maupun praktek. Kemudian yang kedua, di bagian kedua ada kompetensi dasar dan IPK. Jadi di sini yang kedua ada kompetensi dasar dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Di sini juga terkait tentang sikap, pengetahuan serta praktek. Kemudian ada bagian C atau bagian ketiga, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi disinilah kita menulis tujuan daripada pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Kemudian ada bagian D, materi pembelajaran. Di sini kita tulis materi-materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian ada bagian kelima, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini terkait tentang bagaimana kita caranya untuk mengajarkan kepada peserta didik tentang materi yang akan kita berikan. Kemudian ada yang ketujuh, yang keenam, yaitu ada media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran ini itu terkait tentang apa yang akan kita apa yang kita atau alat apa yang atau media apa yang kita akan pakai untuk melakukan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian ada sumber belajar. Jadi sumber belajar ini biasanya seperti buku pelajaran, biasanya juga seperti Al-Quran. Kemudian ada juga buku referensi yang terkait tentang apa yang kita ajarkan atau materi apa yang akan kita ajarkan. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, jadi langkah-langkah pembelajaran ini disinilah terletak daripada inti daripada pembelajaran yang akan kita ajarkan. Karena di dalamnya ini ada yang namanya kegiatan pembuka. Itu di situ ada kegiatan pembuka, kemudian ada juga kegiatan inti, kemudian ada juga kegiatan penutup. Kemudian selanjutnya ada penilaian. Jadi setelah itu kemudian ada penilaian. Di penilaian ini biasanya ada penilaian tentang sikap, kemudian ada juga penilaian tentang pengetahuan, serta penilaian tentang praktek yang diberikan kepada peserta didik. Itu saja yang sempat saya bisa sampaikan, Ustazah.
Saya lengkapi ya jawabannya. Iya Ustazah. Karena tadi setelah saya mendengar ibarat orang yang memakai baju, Bapak memakai baju, itu yang Bapak jelaskan langsung memakai celana. Kenapa? Karena aksesoris yang ada di atas-atas tidak disebut. Oh iya. Yaitu pertama identitas sekolah. Oh, Identitas ada sekolah. di sekolah. Kemudian mata pelajaran juga Ustazah. Ya, itu. Ada mata Termasuk pelajaran. di komponen. Kemudian ada juga kelas atau semester. Kemudian ada juga materi pokok dan ada juga Ya, itu di kelas waktu. A. Iya, itu di A. Nanti di BKI. C, KDI, PK, D, tujuan pembelajaran. Begitu, Pak. Ya, baik. Selanjutnya saya berikan soal untuk TBTQ-nya, yaitu Bapak silakan baca Quran surat yang ada hubungannya dengan materi pembelajaran Bapak di RPP 2. Terima kasih Ustazah atas kesempatannya. Adapun Quran surah yang atau ayat yang berkaitan tentang RPP yang RPP 2 yang telah kami simulasikan, yaitu terkait tentang haji, terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul bait. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Sekarang Pak Risandi. Pak Risandi apa yang tadi dipelajari di modul yang dipilih? Perkembangan peserta didik Ustaz. Perkembangan. Di dalam perkembangan peserta didik, tentu ada perkembangan fisik dan psikomotorik. Pertanyaan saya, Pak Risandi mengajar di mana? SMA Ustaz. SMA. Mengajar di tingkatan SMA. Tentu perkembangan fisik dan psikomotoriknya dipengaruhi oleh berbagai. Pertanyaannya saya, apa yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotoriknya anak SMA? Oke, yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotor anak SMA yaitu apa ya? Sistem saraf Ustadz, sistem sarafnya, kemudian juga dari segi ototnya, segi otot-otot yang bisa mempengaruhi pertumbuhan fisik, kemudian juga masuk juga kelenjar endokrin. Itu Ustaz. Ini menarik. Oke, Pak Risandi, ke perkembangan peserta didik. Ya, Ustaz. Oke, perkembangan peserta didik. Dalam pertumbuhan dan perkembangan,
tentu dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor hereditary, atau kita lebih kenal dengan faktor keturunan. Yang berikut dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Kedua faktor ini menjadi teori yang kita sebut dengan teori tabula rasa. Pak Risandi tahu nggak tentang teori tabula rasa? Iya, Ustadz. Oke. Teori tabula rasa ini merupakan teori yang berkembang di Barat, yang memandang bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan kosong, Ustadz. Ya, bagaikan ya kertas putih. Kalau teori ini kayaknya menolak adanya ide bawaan pada bayi, Ustadz. Itu Ustadz. Pertanyaan saya ini tentang konsep moderasi. Bisa menjawab silakan. Pertanyaannya, menurut Bapak dan Ibu, mengucapkan selamat hari Natal raya kepada umat yang berbeda agama dengan kita, boleh tidak? Boleh, Pak. Pak Nas, boleh ya? Kalau menurut saya, Pak, boleh. Boleh. Karena itu hanya sebatas ucapan saja, Pak. Tidak, selama tidak sampai meyakini keyakinan mereka. Kalau itu pendapat pribadi saya, Pak. Oke. Ada yang berbeda dengan itu? Oh iya. Kita sepakat semua boleh? Apa ada yang berbeda? Boleh saya berbeda, Ustadz? Silakan Pak Risandi. Kalau pribadi saya, yang namanya ya tidak usahlah mengucapkan. Kalau bagi saya tidak boleh, tidak usahlah diucapkan. Cukuplah pergaulan kita saja yang toleran. Tidak usah mengucapkan, karena kalau kita mengucapkan selamat hari Natal berarti kita mengatakan selamat atas lahirnya Nabi Isa pada tanggal sekian. Berarti kita mengucapkan bahwa betul Nabi Isa itu Yesus itu lahirnya pada tanggal sekian. Jadi padahal yang nyatanya menurut Islam itu tidak. Tuh. Jadi menurut saya tidak usahlah. Kalau masalah toleransi, kita boleh toleransi di hal-hal yang lain. Misalnya saling membantu. Tapi kalau mengucapkan ini berkaitan tentang akidah, maka itu tidak boleh, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Pak Mul, ada pandangan lain? Sekarang pertanyaan berikutnya. Ini masih kaitannya dengan moderasi. Kita melihat di YouTube, melihat di media sosial. Ada ustadz kita pada saat perayaan Hari Besar Agama, Nasrani khusus, masuk ke gereja, ikut berceramah di dalam. Ini menurut pandangan Bapak dan Ibu gimana? Tapi Ustaz, kalau saya Pak boleh. Iya silakan. Saya disambung. Satu-satu lah. Saya ingin dengar analisisnya Bapak ini. Iya Ustaz. Kalau menurut saya, Ustaz, ya sudah berlebihan lah Ustaz. Tidak perlulah kita sebagai umat Islam berceramah di gereja. Gitu. Tidak perlulah kita masuk ke gerejanya orang untuk menyampaikan ceramah atau apa. Kalau mau sampaikan ceramah, ya cukuplah kita di luar saja sampaikan ceramah kepada sesama umat Islam. Kalaupun ada umat Kristen yang mendengarkan maka tidak apa-apa. Kalau dia mau ikut silahkan. Kalau tidak ada masalah. Bisa. Karena kita coba lihat lagi. Ketika kita membangun sebuah tempat ibadah, surau, langgar, muslah, ketika teman-teman non-muslim memberikan sumbangan pada pembangunan tempat ibadah kita, apakah kita mau menerimanya? Tetap diterima, Ustaz. Diterima, Ustaz. Boleh diterima. Itu kan kita sepakat diterima.
Iya, Ustaz. Diterima. Oke. Sekarang ketika mereka membangun tempat ibadah, Kenapa tidak maka dikasih? kita juga memberikan semangat. Iya. Itu. Jangankan sumbangan Ustaz, izin saja susah Ustaz. Makanya ini kan kita tidak boleh sepihak memandang. Itu makanya bilang Bapak begitu. Kita akan mendapatkan titik temu yang sama. Iya. Nanti kita akan masuk pada konsep yang mana yang radis, Iya. dan mana yang fanatik. Tapi sebentar, sebelum masuk pada konsep itu, paling tidak ilustrasi ini menggambarkan kepada kita kebinekaan, keragaman, moderasi, dan apapun bentuk frase narasinya. Iya. Oke, sekarang kita balik. Mereka membangun rumah ibadah mereka. Apakah kita mau ikut menyumbang? Iya. Kalau yang saya lakukan, Pak, bukan yang itu. Saya lakukan saya. Tapi ada teman saya memang tuh kan. Dia ke situ, enggak apa-apa. Karena memang profesinya itu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, ada masalah. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi pada fenomena berikut. Ketika ini terjadi dua kutub berbeda antara Sulbar dan Sulawesi Selatan, khususnya Baru dan Bone. Gorontalo jadi penyimak. Oke, sekarang pada konsep berikutnya. Di wilayah kita, di tempat kita, mereka mau membangun tempat ibadah. Katakanlah teman-teman Nasrani. Mereka mau membangun gereja di desa atau kelurahan kita. Bapak Ibu mengizinkan apa tidak? Mengizinkan Ustaz. Kalau saya mengizinkan. Salam, oke. Salam ditolak, masuk ke tempat ibadahnya ditolak, tapi datang membangun tempat ibadahnya, kita menerima. Iya. Tergeser Ki Panas, tergeser Ki. Karena ini konsepnya lain lagi, Ustaz. Kalau saya pribadi diizinkan selama mereka tidak melanggar aturan, tetapi biasanya yang menjadi patokan untuk pengambilan izin itu bukan pada pribadi person masyarakat, Ustaz, tetapi pada pemerintahan setempat, pemerintah setempat. Ya, pemerintah setempat. Dan pemerintah setempat pun biasanya berdasarkan dari masyarakat. Betul. Iya. Tapi kalau saya secara pribadi saya terima saya. Ya, kayak di Araswa itu begitu diterima. Kalau makanya kita harus hanya belajar sejarah bagaimana konsep Madinah. Sehingga bagaimana konsep Madinah itu yang menjadi kerangka modern. Kebinekaan. Maka ketika fanatisme yang berlebihan mengakibatkan keretakan. Tetapi fanatisme juga itu penting berkaitan dengan ketauhidan. Tapi pada masalah-masalah ubudiyah. Sosial, ya. Ini juga penting dipahami. Ya. Tapi bukan berarti kita juga mau menjual akidah. Soal toleransi, yes. Ya. Tapi bukan berarti bahwa kita mengklaim bahwa hanya kita